bukan 24M. Pokoknya patokannya kalau ada yang nawar 80 miliar saya lepas. Rumah mewah Ustadz Somad dan April Jasmine yang digadang-gadang menelan biaya hingga 24 miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas kolam renang, lapangan futsal, badminton, lapangan tembak, salon dan spa hingga pom bensin, menyita perhatian banyak orang. Bukan semata sejumlah warganet yang kemudian nyinyir lantaran merasa pendakwa satu ini ria dan pamer harta. Kemegahan rumah Ustadz Somad juga mengusik Ditjen Pajak. Lewat salah satu unggahan April Jasmine di media sosial berisi cuplikan proses syuting di kediaman mereka, hadir satu komentar menggelitik. Akun @Ditjen Pajak RI turut meramaikan kolom komentar dan menuliskan, memantau orang kaya. Melihat hal ini, banyak warganet lain satu suara memberi dukungan agar Ditjen Pajak memeriksa keuangan keluarga Ustadz Somad. Sadar bahwa rumah barunya jadi sorotan, termasuk dipantau Ditjen Pajak, Ustadz Somad buru-buru memberi klarifikasi. Lewat laman media sosialnya, penceramah satu ini menyebut bahwa ia taat membayar zakat dan pajak. Bersama unggahan ini, Ustadz Somad juga menyentil orang-orang yang terus nyinyir. Titip Pak, tolong dicek itu NPWP akun yang suka nanyain tentang pajak orang lain. Jangan-jangan seumur hidupnya nggak pernah lapor SPT dan bayar pajak pula. Terlepas dari heboh rumah Ustadz Somad dipantau Ditjen Pajak, adakah aksi sang pendakwah berbagi kemegahan rumahnya tak berlebihan? Disimpul inilah, banyak prasangka merasa Ustadz Somad justru terjerumus ke lubang ria. Tapi Ustadz Somad dan istri tak ingin larut dalam anggapan orang. Baginya, ini adalah cara untuk menebar inspirasi, mengajak orang lain untuk sukses seperti dirinya. Dengan buruk sangkanya orang, dan saya tidak pernah peduli dengan kebencian orang. Karena terlalu banyak orang-orang baik di sekitar saya yang masih belum saya pedulikan. Dan itu yang harus saya pedulikan. Kenapa saya harus peduli apa kata orang yang tidak suka? Sementara orang-orang yang suka dengan kita, kadang kita juga belum bisa menyenangkan mereka. Ya, saya memang suka memamerkan dagangan. Makanya saya bilang kalau rumah itu ada yang mau beli 80 miliar, saya lepas. Sama kayak orang dagang mobil dipamerkan di mall. Tujuannya apa? Promosi kan, biar laku kan. Nah, saya pamerkan rumah ini, siapa tahu dia yang nawar 80 miliar, saya lepas, saya jual. Atau saya memamerkan kesuksesan untuk ayo sukses bareng. Kisah kemewahan di balik rumah baru Ustadz Somad kian menyita perhatian ketika ia pernah dililit kesulitan ekonomi. Masa-masa sulit sudah dilewati, tak pernah menyangka bisa bangkit dari keterpurukan. Nyatanya Ustadz Somad dan keluarga kembali tajir melintir. Pada saat susah, ini kan cerita saya menceritakan itu udah bangkit. Udah bangkit, pertolongan itu sudah datang. Nah, saya bilang sama istri dan bilang sama diri saya sendiri, kondisi seperti ini orang nggak boleh tahu. Saat susah orang nggak boleh tahu, kecuali kalau udah melewati, itu jadi inspirasi. Lagi susah jangan kita ngasih tahu orang. Kenapa? Saya diajarkan bapak saya, jangan pernah kau mengemis kepada makhluk, mengemislah kepada Tuhanmu yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu saya sampaikan, jangan pernah kau mengemis, jangan tunjukkan kesusahanmu. Kau minta sama Allah, dia maha kaya, dia maha mendengar. Nanti Allah yang kirimkan orang baik untuk membantu kita. Aset saya banyak, tapi karena lagi bangun villa kan duit keluar semua ke situ. Wah, makanya sebagian sisa nih yang ada nih saya jual, itu saya limpahkan untuk modal saya, modal dagang, modal usaha. Ustadz Somad bukan satu-satunya pesohor yang kemudian dipantau Ditjen Pajak sebagai buntut pamer kemewahan di kanal maya. Ada selebgram Hanumega saat membuat konten memamerkan bertumpuk-tumpuk uang pecahan Rp50.000 yang diduga bernilai ratusan juta rupiah. Dalam video tersebut, Ditjen Pajak pernah meninggalkan komentar, mampir dulu ah. Ada pula nama selebgram Siska Kol yang mendapat aksi serupa. Salah satu kontennya pernah membetot perhatian publik luas, juga Ditjen Pajak. Konten tentang ropang kepiting Alaska dan kaviar bernilai 1 miliar rupiah dikomentari akun Ditjen Pajak dengan sebuah pertanyaan tentang toko tempat Siska Kol membeli menu-menu tersebut. Selebgram lain yang dipantau Ditjen Pajak karena unggahan terkait kemewahan mereka juga pernah menimpa selebgram Revina. Kala itu, Revina membahas sebuah tas bernilai fantastis. Konten ini juga ditimpali komentar oleh Ditjen Pajak berisi gambar SPT pajak pribadi. Saat itu, Revina sempat membalas dan menyebut sudah membereskan semua pajaknya. Dan menyebut soal artis yang berurusan dengan Ditjen Pajak, maka ada pula nama Sultan Andara Raffi Ahmad.
punya sederet mobil mewah, Raffi sempat dikabarkan menunggak bayar pajak. Di tahun 2017 silam, Ditjen Pajak bahkan pernah menyambangi kediaman suami Nagita Slavina tersebut untuk memastikan soal pajak kendaraan milik Raffi.